Kita bersyukur bahwa ketika kita bangun pagi ini, kita masih mendapati tubuh kita dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita memberikan waktu kita terlebih dahulu untuk sama-sama bersekutu di hadapan Tuhan, supaya sepanjang hari ini kita lewati dalam keadaan baik, karena pertolongan Tuhan akan selalu menyertai kita. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini, pada pagi hari ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Kemudian kita sambung lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9, kemudian 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Ya. Kalau pendengar Radio Citra Kasih bisa juga membuka Alkitab di rumah, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Pada pagi hari ini saya memberi tema tanda orang yang mengenal Allah. Ya, tanda orang yang mengenal Allah. Demikian bunyi firman Tuhan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanda orang yang mengenal Allah, ya, seperti yang sudah kita baca, ya, semua ada tandanya, ya. Kalau kita mau mengenal, ya, misalnya bisa kita membedakan mana, ya, kalau kita misalnya ada binatang peliharaan, ya, binatang peliharaan, pasti kita bisa membedakan mana yang sehat, mana yang kurang sehat, mana yang harganya mahal, mana yang harganya murah, ya. Nah, misalnya kita pelihara ayam, ya. Kalau ayam yang kelihatan sehat, pasti harganya akan lebih mahal dibanding ayam yang kurang sehat. Nah, ada tanda-tandanya, ya. Tanda ayam yang sehat pasti dia akan energik, dia akan berlari, dia akan bergerak ke sana kemari. Tapi tanda dari binatang atau ayam yang kurang sehat, pasti dia hanya diam di tempat atau kurang bergerak atau loyo. Nah, ada tanda-tandanya. Jadi kita bisa membedakan mana peliharaan kita yang sehat, mana yang kurang sehat. Ya, ada tanda-tandanya untuk kita bisa melihat. Nah, demikian juga dengan orang, ya, atau kita sebagai orang-orang percaya, ya, ada tanda-tandanya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah, ya. Ada tanda-tandanya. Jadi di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, ini yang pertama. Tanda bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, ya. Saya ulangi, tanda bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Yang pertama yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya, ya. Jadi banyak orang yang bisa saja statusnya sebagai orang percaya, tapi apakah dia sudah mengenal Allah? Nah, bagaimana kita melihat bahwa dia atau orang itu sudah mengenal Allah? Ya, pertama itu bahwa dia harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu perintah-perintah Tuhan? Ya,
Semuanya sudah tercatat di dalam Alkitab. Ya. Alkitab yang kita miliki, entah itu di dalam bentuk cetakan atau bisa juga di dalam bentuk elektronik yang ada di dalam handphone kita masing-masing. Nah, di sana tercatat semua tentang perintah-perintah Allah. Ya. Jadi dikatakan bahwa orang yang mengenal Allah adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. Ya. Salah satunya dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Ya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya. Jadi poin pertama yang akan kita lihat sama-sama pada pagi hari ini adalah tanda orang yang sudah mengenal Allah adalah menuruti perintah-perintah Tuhan yang ada. Ya, yang ada saya katakan tadi, bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Seperti apa perintah Tuhan? Ya, ada semua di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Jadi untuk kita tahu perintah-perintah Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, ya pasti kita harus membaca firman Tuhan. Ya, sama kalau kita misalnya mau mengetahui tentang aturan-aturan, peraturan-peraturan, misalnya saya seorang siswa misalnya, ya bagaimana saya tahu aturan-aturan di sekolah? Ya tentu ada aturan-aturan yang tertulis di dalam buku peraturan. Nah, supaya saya mengenal peraturan-peraturan itu, ya saya harus baca. Ya, atau sama dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana saya tahu aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah? Ya tentu ada buku aturan yang dibuat oleh pemerintah dan mau tidak mau kita harus baca supaya kita mengerti aturan-aturan itu. Sama dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umatnya, ya supaya kita mengenal Dia, ya kita harus turuti apa yang menjadi perintah-perintahnya. Bagaimana caranya? Ya, kembali tadi saya katakan, mau tidak mau kalau kita mau mengenal Allah, kalau kita mau mengenal perintah-perintahnya, ya kita harus baca Alkitab. Ya, karena di sanalah tertulis semua perintah-perintah Tuhan. Ya. Tidak usah dalam sehari banyak-banyak kita renungkan. Ya, misalnya sehari kita baca satu pasal, kemudian kita renungkan apa yang Tuhan perintahkan di sana, kemudian kita turuti apa yang Tuhan sampaikan di sana. Ya, misalnya salah satu kita ambil, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, coba kita praktekkan bagaimana kita mengasihi Allah. Berarti kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, berarti kita mengenal Allah. Dan banyak perintah-perintah lain. Ya, 10 perintah Tuhan ada di sana dan aturan-aturan Tuhan yang lainnya ada di situ. Nah, artinya ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan kita lakukan, berarti kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Ya, dikatakan di situ. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia. Ya, mungkin kita bisa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat bahwa orang tersebut adalah seorang pendusta. Ya, pendusta, seorang yang tidak berkata benar, seorang yang bohong. Nah, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, makanya kalau kita lihat di bagian firman Tuhan ini, ya, jangan kita masuk adalah bagian orang-orang yang pendusta. Ya, berkata aku mengenal Dia. Ya, mungkin banyak orang akan berkata sebenarnya aku mengenal Dia. Ya, aku mengenal Dia. Ya, tapi kelakuan kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Kita disuruh mengasihi Tuhan. Ya, tapi kita tidak pernah mengasihi Tuhan. Bagaimana sih bentuk mengasihi Tuhan? Ya, apakah kita tiap hari harus ke gereja bentuk mengasihi Tuhan? Ya, mungkin itu juga bagian dari itu. Tapi bentuk mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, itulah bentuk kita mengasihi Tuhan. Ya. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, itu adalah bagian dari kita mengasihi Tuhan.
Bukan hanya ketika kita memberi sumbangan ke gereja, memberi persembahan kepada gereja, ya, baru kita mengasihi Tuhan. Ya. Mungkin itu bagian dari salah satu bentuk mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, itulah bentuk kita mengasihi Tuhan. Ya. Dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Ya. Orang yang menuruti firman Tuhan, melakukan, itulah orang yang sungguh mengenal Allah, orang yang sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini yang mungkin susah untuk kita lakukan, tapi mau tidak mau kita harus lakukan, ya. Ya, menjadi serupa dengan Kristus, ya, bukan kita menjadi bisa membangkitkan orang mati, bukan hal itu yang dikatakan, ya, tapi bagaimana kita menjadi atau memiliki karakter yang seperti Kristus, ya. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan, ia wajib, ini wajib, ya, ada hak dan ada kewajiban. Wajib itu artinya, ya, harus kita lakukan, ya. Kalau saudara dan saya berkata, barang siapa mengatakannya, mungkin kita berkata, aku di dalam Tuhan, aku anak Tuhan, aku pengikut Kristus. Ya, apakah hanya sampai di situ? Ya, tentu tidak hanya sampai di situ, tapi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia ada di dalam Yesus, ia wajib. Nah, ini digaris bawahi, ya. Ia wajib. Saudara dan saya, kalau saudara mengaku bahwa saudara ada di dalam Kristus, berarti kembali ada bagian yang harus kita ambil, yang kita harus kerjakan. Menjadi kewajiban kita. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, saya ulang, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, tidak mudah memang. Ya, tidak mudah. Makanya mungkin banyak orang berkata, jadi orang Kristen itu gampang, tinggal percaya Yesus diselamatkan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, kita berkata, aku di dalam Kristus, aku pengikut Kristus, aku anak Tuhan, aku orang Kristen. Ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Ia wajib harus hidup sama seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus. Ya, contoh misalnya ketika Yesus melihat orang lapar, apakah dia membiarkan? Ya, dia memberi makan kepada orang lapar. Ya, bukan berarti saya menyuruh kita semua. Ada belas kasihan, ada gerakan kasih di dalam hatinya. Ketika dia melihat orang sakit, apakah dia membiarkan orang sakit? Dia menyembuhkan. Ketika lihat orang dalam kesusahan, dia menolong, dia menghibur. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, segala problem manusia, ya, segala masalah manusia dijawab oleh Yesus, ya, oleh belas kasihan, ya, oleh belas kasihan. Harusnya kita juga sebagai orang yang mengaku bahwa kita ada di dalam Dia, ya, kita wajib hidup seperti Kristus. Apakah Yesus selama di dunia ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, atau melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan? Ya, saya kira Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu, tapi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, karena Dia sendiri adalah kebenaran. Ya, dan inilah yang harus kita contoh, ya, melakukan hal-hal yang sudah Yesus contohkan pada kita, orang-orang yang mengaku
bahwa kita ada di dalam Dia. Wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, telah hidup. Ya, kembali lagi, bagaimana Kristus hidup selama di dunia? Ya, tentu kita kembali lagi melihat Alkitab. Di sana tercatat semua. Di mau tidak mau kembali lagi kita harus baca Alkitab supaya kita mengerti bagaimana cara hidup Yesus selama Dia ada di dunia. Bagaimana karakter Yesus, bagaimana sifat-sifat Yesus, supaya kita pun hidup sama seperti Kristus. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 di situ dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, ini bagian dari bentuk atau cara hidup Kristus atau Yesus. Ya. Barang siapa berkata ia berada di dalam terang, ya, terang Allah adalah terang itu sendiri. Yesus itu adalah terang, Dia terang dunia. Tetapi ia membenci saudaranya, ya, membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, yang firman Tuhan katakan tidak mungkin kamu berkata, aku mengasihi Allah, tapi di sisi lain kamu membenci saudaramu, ya. Kamu membenci saudaramu. Tidak mungkin kita berkata aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja kita tidak mengasihi. Ya, kita benci. Ya. Ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata bahwa ketika kita seperti itu sebenarnya kita masih hidup di dalam kegelapan. Sebenarnya kita belum mengenal Tuhan. Ya. Sebenarnya kita belum mengenal Tuhan, hanya kita mengaku sebagai orang yang ada di dalam Tuhan atau orang yang mengenal Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak ada di dalam Tuhan. Dan kembali saya katakan tidak mudah untuk melakukan semua itu. Ya, hanya ketika Kristus sungguh-sungguh ada di dalam diri kita, baru kita melakukan. Coba saya ambil contoh, ketika saudara ya diceritakan yang tidak benar oleh orang lain misalnya, dan saudara tahu bahwa ada orang yang menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang diri Anda, kira-kira apa respon saudara? Ya, mungkin respon sakit hati, marah, dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ketika firman itu ada di dalam hati kita, ketika kita sudah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, firman itu akan berkata, firman itu akan mengingatkan kita, kasihilah sesamamu manusia, ampuni dia. Ya, karena ini pengampunan ini sangat-sangat tidak mudah dilakukannya. Hanya ada orang berkata mungkin, ya, saya mengampuni kamu, tapi saya tidak akan pernah lupakan apa yang kamu buat kepada saya. Itu bukan mengampuni, ya, tapi menyimpan dendam yang suatu waktu bisa meledak. Jadi kembali lagi, kalau kita berkata, aku mengenal Tuhan, aku ada di dalam Tuhan, aku pengikut Kristus, tapi karakter kita tidak seperti karakter Kristus, sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan. Ya, hanya status kita saja sebagai orang Kristen, hanya status kita saja sebagai orang percaya, tapi sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan. Karena karakter Kristus, sifat-sifat Kristus itu tidak ada di dalam diri kita. Ya. Yang kembali saya katakan, banyak orang saling membenci. Ya. Jangankan orang di luar Tuhan, orang di luar orang percaya. Sesama orang percaya saja kok kadang saling membenci, kadang saling menjelekkan, kadang saling menyakiti, ya, kadang saling menggosipkan, membicarakan, menceritakan kejelekan orang lain. Padahal kita
mengaku sebagai orang-orang percaya. Kita mengaku sebagai orang-orang Kristen. Ya, saya kira hal-hal ini harus ditinggalkan. Kita harus bertobat. Ya. Dan kembali bahwa kita adalah sungguh-sungguh anak-anak Tuhan. Ya, firman itu harus ada di dalam diri kita. Makanya kembali saya katakan, tidak mungkin kita bertumbuh mengenal Tuhan tanpa kita membaca Alkitab. Ya. Kembali saya katakan, tanpa kita membaca Alkitab tidak mungkin kita mengenal Tuhan. Ya. Kalau hanya kita mengandalkan kita ke gereja, kita mendengar pendeta khotbah, atau kita mendengarkan radio, atau kita mendengarkan khotbah-khotbah pendeta lainnya, itu tidak salah, tapi itu sangat-sangat terbatas. Ya, kita akan terus kurus, ya, rohani kita akan terus kurus. Ya. Tapi ketika kita membaca sendiri firman Tuhan, ya, dari Alkitab atau dari handphone kita, kita baca Alkitab di sana sendiri, kita akan mengenal Tuhan itu secara pribadi. Dan tentu Roh Kudus di sana bekerja untuk memberi pengertian-pengertian kepada kita ketika kita membaca Alkitab, sehingga kembali setiap perintah-perintah Tuhan yang ada, yang kita baca di dalam firman Tuhan, kita bisa akan melakukannya. Jadi kembali dalam konteks ini, ketika kita misalnya disakiti oleh orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang ada di sekitar kita, firman itu akan berbicara di dalam hati kita untuk mengampuni dia, untuk mengasihani dia. Ya, seperti Tuhan Yesus ketika disalib. Proses perjalanan jalan salib, apakah dia mengutuk orang-orang yang menyalibkan dia, yang meludahi dia, yang menyiksa dia? Apakah dia mengutuk dia atau mendoakan dia supaya binasa? Atau menyumpahin dia supaya celaka atau gimana? Tidak. Sekata pun tidak dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus membenci orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan dikatakan Yesus berdoa kepada mereka, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Mungkin ada yang berkata, gampang sih mengatakan seperti itu, tapi melakukannya. Tapi kembali, mau tidak mau, ketika kita mengenal Allah, ya, itulah tanda-tandanya bahwa orang yang mengenal Allah, dia bisa melepaskan pengampunan dalam hidupnya. Mau disakiti orang, dia akan tetap mengampuni orang. Dia tetap akan berkata, ampunilah dia, Tuhan. Aku mengampuni dia. Ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tentu ini proses yang panjang untuk sampai ke sana. Tapi itulah, kita harus lakukan semuanya supaya kita benar-benar orang Kristen yang mengenal Allah sungguh-sungguh. Saudaraku, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan di situ, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Ya. Tadi di atas dikatakan, barang siapa yang membenci saudaranya, dia tetap ada di dalam kegelapan. Ya. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, dendam, kekecewaan, itu akan menjadi penghalang kita untuk melihat kasih Allah. Ya. Saya kembali katakan, ketika kita masih menyimpan sesuatu, ya, kekecewaan, mungkin kita kecewa sama orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, sakit hati, ya, atau dendam sama seseorang. Kalau kita tetap simpan itu, artinya ya, mau setiap hari juga ke gereja, mau setiap hari berdoa, sebenarnya kita tetap di dalam kegelapan. Ya. Tapi ketika kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan semua itu, kita adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan.
Ya, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, setiap persoalan, setiap masalah yang besar munculnya dari persoalan-persoalan kecil yang tidak diselesaikan biasanya. Ya. Jadi kembali ketika kita sudah mengatakan saya adalah pengikut Kristus, saya adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, mau tidak mau kita harus menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan, kembali saya katakan, kita lihat di dalam firman Tuhan. Di sana banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, masa depan kita adalah masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Tuhan sudah hidup di dalam diri kita. Yang saya katakan tadi, ketika kita sudah mengaku sebagai anak Allah, ya, ada tandanya tadi, ya, orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Karakter-karakter yang tidak sejalan dengan perintah-perintah Tuhan, mari kita tinggalkan semua. Ya. Mungkin sulit untuk kita mengampuni, sulit untuk kita meninggalkan. Tapi tangan Tuhan selalu mengarah kepada kita, pada saudara dan saya, yang selalu menunggu kita untuk kembali. Sehingga kita tidak hanya mengaku aku di dalam Dia, tapi benar-benar ketika kita berkata aku di dalam Dia, Dia di dalam aku, kita adalah orang-orang yang menjadi agen-agen Tuhan yang akan membawa dampak, sehingga banyak orang akan datang kepada Kristus, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang terakhir kita coba lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Dikatakan di situ, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, ya, mungkin selama ini kita berkata, Tuhan, aku mengenal Engkau, tapi kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Pada pagi hari ini, dengan suara yang lembut, Tuhan datang menyapa kita. Hai anakku, aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu hidupmu. Mungkin kau berkata, aku mengenal Allah. Tetapi karakter Kristus tidak ada di dalam dirimu. Kau berkata, aku mengenal Dia, aku di dalam Dia. Tetapi saudara dan saya melanggar perintah-perintah Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan kembali menyapa kita. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Akui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Akui setiap kekhilafan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, aku ada di dalam Tuhan. Tapi di sisi lain, kita masih membenci saudara kita. Kita belum mengasihi orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Kita masih menyimpan masalah-masalah dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Tapi pada pagi hari ini,
Marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita akui setiap kesalahan-kesalahan kita. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan selalu menantikan saudara dan saya. Dosa sebesar apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk menyambut saudara dan saya. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia mengampuni segala dosa kita, dan kita disucikan dari segala kejahatan kita untuk tidak berbuat lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah segala pujian syukur hanya bagi Tuhan saja. Ya, Tuhan sudah selesaikan semua di atas kayu salib, dan kita adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berani berkata, aku mengenal Tuhan. Aku mengenal Tuhan. Karena kita sudah menuruti segala perintah-perintahnya. Hidup itu singkat. Hidup itu singkat. Tapi pertanyaannya, ketika Tuhan sampai hari ini masih memberikan nafas hidup kepada kita semua, pada saudara dan saya, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup saudara dan saya. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu itu singkat. Zaman semakin sulit, semakin susah. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang akan melewati zaman ini, dan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang.